Menangis di Indonesia, bikers dunia dibikin terharu dengan kebaikan warga lokal, diberi makan saat kelaparan dan kedinginan. Seorang petualang pesepeda motor dunia asal Denmark, Christian Hansen, dibikin terharu ketika sedang melakukan ekspedisi menuju Pulau Buton, salah satu pulau di Tenggara Sulawesi. Dia terjebak hujan badai dan kelaparan, dia pun memutuskan menepi di salah satu rumah warga. Hansen pun kehabisan stok makanan, kedinginan, dan kelaparan karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Hansen pun menanyakan pada pemilik rumah, apakah ada menjual makanan atau cemilan dengan maksud ingin membelinya. Namun pemilik rumah menolaknya. Tak disangka beberapa saat kemudian pemilik rumah pun memberikan Hansen secangkir kopi panas dan kue. Tidak hanya itu, pemilik rumah juga membuatkan Hansen telur dadar dan nasi. Hansen pun menceritakan kebaikan orang Indonesia ini dengan mata berkaca-kaca dan menyebarkannya pada dunia. Kalau orang Indonesia itu baik dan penolong, Indonesia membuatku tidak pernah takut solo bikers walau sendirian, kata Hansen. This is what happens when you get stuck in the rain, traveling solo in Indonesia. Last week, I left Kendari in southeast Sulawesi. It's still the rain season here in Indonesia, but I hoped that the weather would be good. I drove to Amalengo port, where the friendly locals helped me buy a ticket. Because I wanted to go on an island adventure to the famous Buton Island. But with 200 kilometers to my hotel, I got stuck in a heavy rainstorm, and I didn't have anything to eat. I then met a local family who told me to come to their house, where I could take shelter for the rain. I asked if I could buy a snack from them, but they said no. And a few moments later, they brought me a home-cooked meal with cake and hot coffee. So if you want to travel Indonesia solo, don't worry. Indonesians are the most welcoming and kind people in the world. Seorang bule atlet asal Australia ini baru pertama kali berkunjung ke Indonesia. Walau sederhana, dia tidak dapat melupakan ini. Seorang warga lokal mengundangnya makan di rumahnya, menikmati hidangan sederhana dan duduk di lantai, dan memakan hidangan di atas daun pisang. Baginya ini sungguh mengesankan. Makan dengan orang-orang lokal yang ramah dan baik hati di Indonesia. We got fresh chicken. I don't think it gets fresher than that. Literally, we got here, they slaughtered it, and they cooked it within, I think, 15 minutes. I've never had chicken this fresh, so let's try it now. Pakai sambal, Pak, sambal. Sambal? Yalla, bismillah. Good. Look how much barakah is here. Show me the food. Bule bernama Christian Hansen ini sudah cukup terkenal. Dia disebut bule Sabang Merauke karena berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Ratusan orang baik sudah dia temui di Indonesia. Tapi ketulusan hati seorang bapak ini membuatnya merinding terharu. Saat melakukan perjalanan di pesisir Gorontalo, Christian Hansen menepi di tepi pantai untuk istirahat sejenak. Ternyata dia dihampiri oleh seorang bapak dari penduduk lokal yang memberikannya uang Rp50.000 untuk membeli bensin. Si bapak dengan tulus memberi, dia tahu mungkin si Mas Bule perlu untuk membeli bensin. Entah itu motornya mogok atau sekedar tambah-tambah beli bensin. Mas Bule Hansen pun tidak tahu lagi berkata apa. Kenapa si bapak begitu baik? Mas Bule ingin mengembalikan uangnya, namun si bapak menolak. Seolah mengatakan, aku tulus memberi ini rezekimu. Dia memberi dengan tulus, bukan karena dia kaya, tapi karena dia peduli. Ini sangat menyentuh hati Mas Bule.